Ya, Selamat siang Pak Arpian. Boleh saya minta waktunya sebentar? Saya mau bercerita tentang apa yang saya rasakan akhir-akhir ini di kelas. oh iya Bu Ati, mangga Bu Ati. Kebetulan saya sedang santai. Silakan, silakan. Kita duduk di sana ya Bu. Kira-kira mau cerita apa Bu? Ya, begini Pak Arpian. Akhir-akhir ini saya merasakan ada masalah sedikit di kelas ya dalam pekerjaan saya. Saya merasa saya kan wali kelas 6 ya Pak. Saya merasa murid-murid saya itu di kelas 6 sekarang-sekarang ini kurang antusias dalam menerima pembelajaran dari saya. Selain itu, murid-murid saya juga yang mengerjakan tugas itu hanya 50%-nya dari jumlah murid semua. Hanya 50% Bu. Iya, Pak. Lalu gimana? Saya mengharapkan dengan bisa mengobrol bersama Bapak, saya mengharapkan solusi atas permasalahan yang saya rasakan akhir-akhir ini tentang antusiasme murid-murid yang saya ajar itu, Pak. Oh iya, mudah-mudahan Bu saya bisa bantu. Yang Mas saya ingin tanya ke Ibu, kira-kira eh, yang Ibu rasakan sekarang seperti apa Ibu? Iya, Pak. Jadi yang saya rasakan itu tadi ya Pak, seperti yang sudah saya eh, katakan ke Bapak, kalau saya itu merasa murid di kelas 6 itu akhir-akhir ini kurang antusias dalam belajar, dalam menerima pembelajaran dari saya. Selain itu, dalam pembelajaran juga mereka itu kurang aktif, kurang merespon, dan dari tugas-tugas juga mereka kurang bagaimana ya Pak, yang mengerjakannya itu hanya sedikit, hanya beberapa, hanya 50% dari jumlah murid. Itu mungkin Pak permasalahan saya. Ya, eh, menurut Ibu alasannya kira-kira kenapa siswa kok bisa kurang aktif, Bu? Kalau saya ingat-ingat kembali ya Pak, mungkin hal yang menyebabkan murid-murid saya itu kurang antusias adalah yang pertama karena dalam pembelajaran sepertinya sedikit membosankan, terlalu monoton. Saya juga di dalam kelas itu terlalu dominan untuk berbicara dan bercerita di depan murid-murid saya. Yang kedua, mungkin saya kurang memberikan kesempatan kepada murid-murid saya untuk berpendapat atau berbicara pada pembelajaran saya. Ya, kira-kira apa lagi, Bu? Menurut Ibu? Iya, kalau menurut saya pasti mungkin mereka ya Pak, murid-murid saya itu yang menyebabkan murid-murid saya seperti itu karena ya tadi pembelajaran yang saya berikan itu mungkin kurang mengasihkan bagi mereka, monoton mungkin membosankan buat mereka gitu Pak. Ada tidak kira-kira langkah-langkah atau rencana yang ingin Ibu lakukan untuk memperbaiki itu? Kalau saya punya rencana mungkin
untuk memperbaiki semuanya itu supaya pembelajarannya menjadi asik, tidak monoton, dan tidak membosankan, mungkin saya harus memberikan pembelajaran yang berpusat pada murid. Murid diminta untuk lebih aktif lagi dalam pembelajaran. Kemudian mungkin di tengah-tengah pembelajaran saya memberikan ice breaking atau game supaya pembelajaran lebih menarik. Jadi mungkin rencana saya itu saya ingin merencanakan pembelajaran yang lebih menarik lagi bagi murid-murid saya itu. Kira-kira ada tidak langkah-langkah yang lain menurut Ibu yang efektif? Untuk langkah-langkah yang lain mungkin itu kalau dari tugas-tugas kenapa mereka tidak antusias dalam mengerjakan tugas, mungkin karena tugas-tugas yang saya berikan itu berisi banyak pertanyaan tanpa saya memberikan sumber belajar yang beragam dan mengasihkan. Langkah yang akan saya lakukan, mungkin saya akan menggunakan lagi sumber belajar yang lebih bervariatif, Pak, seperti menggunakan video dari YouTube, atau saya juga akan mencari artikel-artikel dari internet atau tulisan-tulisan ilmiah, atau juga bisa menggunakan aplikasi yang sedang tren sekarang, Pak, seperti TikTok ataupun Instagram. Mungkin seperti itu, Pak. Masih ada nggak yang lainnya selain itu, Bu, menurut Ibu? Ya, Bagus. bagaimana, Pak? Ya, sepertinya sudah bagus. Saya sepakat sekali dengan apa yang Ibu sampaikan. Selanjutnya mungkin barangkali komitmen Ibu dalam melaksanakan hal tersebut seperti apa? Bapak, mohon maaf, suara Bapak tidak kedengaran. Oh Bisa ya, lebih, jadi ya, 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 ya. jadi saya sepakat dengan pendapat Ibu. Kira-kira ada tidak uh, setelah itu kira-kira komitmen Ibu untuk melaksanakan tersebut seperti apa? Kalau untuk rencana dulu mungkin ya, Pak. Kalau untuk rencana saya untuk menyelesaikan masalah itu, yang pertama saya akan merancang pembelajaran yang mengasihkan dan dengan menggunakan sumber belajar yang beragam seperti dari YouTube, dari TikTok, dari internet. Kemudian yang kedua, saya akan memberikan tugas yang tidak terlalu berat bagi murid-murid saya tersebut. Dan tugasnya itu saya akan memberikan sesuai dengan minat dan bakat mereka. Istilahnya saya akan melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi, Pak, sehingga murid tersebut tidak terkesan dipaksa, tetapi mereka senang untuk mengerjakan tugas-tugasnya. Dapat itu ide yang sangat baik. Yang melaksanakan itu semua yang tadi Ibu ceritakan, kira-kira bagaimana, Bu? Ya, Pak, bisa diulangi lagi, Pak? Bagaimana, ya, Pak? itu sangat baik. Kira-kira selain komitmen dari Ibu untuk melaksanakan apa yang sudah Ibu sampaikan, kira-kira bagaimana?
Uh, saya berkomitmen untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang mengasihkan dengan menggunakan banyak sumber belajar untuk eksplorasi materi, sehingga murid-murid saya dapat menjalankan merdeka belajar, dan saya akan membuat murid-murid saya itu senang dalam kegiatan eksplorasi materi tanpa ada unsur paksaan. Saya akan menyerahkan pemilihan sumber belajar tersebut kepada murid-murid saya. Lalu selain itu mungkin Bu? Selain itu, ya saya juga mungkin akan lebih di kelas akan pembelajaran itu akan terpusat kepada murid ya Pak. Jadi bukan hanya saya yang berceramah saja, tetapi saya juga akan lebih memberikan kesempatan kepada murid-murid saya untuk mereka mengeksplor sendiri pembelajarannya. Jadi kesimpulannya Bu, dari semua yang tadi kita sudah sharing ya, tentang antusiasme siswa di kelas Ibu, kesimpulannya yang Ibu dapatkan apa Bu? Ya, jadi kesimpulannya mungkin saya akan merubah cara belajar saya, tidak seperti dulu lagi. Saya akan mengemas pembelajaran tersebut lebih mengasihkan lagi kepada siswa Pak, dengan merancang dulu pembelajaran yang mengasihkan bagi mereka. Itu ya. Jadi Ibu bisa melaksanakan itu. Saya mendoakan mudah-mudahan Ibu bisa lancar melaksanakan apa yang Ibu rencanakan, strategi Ibu, terus bisa berhasil dan mengubah peserta didik yang tadinya kurang antusias menjadi peserta didik yang luar biasa, karena semua peserta didik pasti memiliki keunggulan masing-masing ya Bu. Kita Iya, sama-sama Pak. ya, mudah-mudahan lancar Bu, semangat untuk Ibu Ati. Iya Pak, terima kasih ya Pak Arpian atas waktunya, atas ketersediaan Pak Arpian untuk mendengarkan sharing dari saya. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi guru yang selalu dirindukan oleh murid-murid kita. Amin. Ya, mangga Bu, sama-sama. Iya Pak, terima kasih ya Pak.